Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada yang terhormat Bapak dan Ibu tim pengajar Rekayasa Tapak. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 Paralel 2 ingin memaparkan materi mengenai buku Landscape Site Grading Principles Grading with Design in Mind, Chapter 5 and Chapter 6, karangan Rusty Sharpie. Pada chapter 5 ini membahas mengenai apa itu skala dan mengapa skala itu penting serta bagaimana cara menggunakannya. Yang pertama, skala pada desain ini memiliki tiga arti. Yang pertama, skala ini mengacu pada alat yang kita gunakan untuk mengukur, di mana hal ini berguna untuk memandu perancang dalam membuat suatu rencana. Yang kedua, skala ini mengacu pada proporsi. Itu cara untuk merepresentasikan dimensi yang sebenarnya dari sebuah bangunan melalui gambar. Yang ketiga, skala itu mengacu pada ukuran suatu objek yang relatif terhadap suatu objek lainnya atau suatu ukuran seseorang. Selanjutnya ada kebutuhan akan gambar skala. Di sini kami membahas mengenai seberapa penting skala itu dibutuhkan. Yang pertama, desain tanpa gambar itu tidak akan berjalan, dan hanya berjalan hanya untuk proyek-proyek yang kecil. Kemudian, pentingnya gambar ini juga berguna untuk umpan balik dari klien dan pihak-pihak lain. Dan tahapan desain ini memuat suatu proses bertahap yang detail dan juga berbagai spesifikasi. Kemudian ada juga peninjauan dan persetujuan dari pihak-pihak luar, serta kami ini membahas mengenai otoritas peninjauan yang terdiri dari berbagai pihak, seperti pemerintah kota dan lembaga lainnya. Selanjutnya ada penilaian lokasi atau penilaian site merupakan bagian tetap dari tahapan desain. Desain ini melibatkan banyak langkah dan persiapan berbagai jenis dokumentasi, baik grafis maupun tertulis. Nah, hal ini yang menjelaskan bagaimana penilaian site ini merupakan bagian penting dari suatu proses dalam merancang suatu proyek. Karena dengan melakukan penilaian terhadap site, kita bisa mengetahui kualitas tapak serta potensi dan kendalanya agar suatu tapak dapat digunakan dengan baik. Kemudian ada cara menggunakan dan memilih skala yang tepat. Terdapat 3 poin dalam menentukan skala yang harus digunakan. Yang pertama ini ada ukuran area proyek, kemudian juga ada kompleksitas elemen yang akan dirancang, serta tingkat detail yang diperlukan. Ada rencana referensi dan garis kesesuaian. Jadi rencana referensi itu membagi proyek menjadi beberapa bagian kecil dengan garis tebal yang disebut dengan garis kesesuaian. Nah, garis kesesuaian ini tuh berfungsi untuk memperjelas hubungan antar lembar dengan sistem yang telah ditentukan oleh garis kesesuaian. Walaupun terdapat tumpang tindih antar sublembarnya, namun hal itu bertujuan untuk membantu kontraktor dalam mengkoordinasikan pekerjaan yang saling berdekatan. Selanjutnya ada skala arsitek dan insinyur. Jadi itu terdapat dua jenis skala, yaitu skala arsitek dan skala insinyur. Skala insinyur ini itu lebih ke rencana pemerataan lahan, sedangkan kalau skala arsitek berfokus pada rancangan bangunan. Terdapat standar profesional yang mengharuskan penggunaan skala yang standar untuk memastikan konsistensi dalam setiap tahap desain hingga kontrak. Jadi apabila menggunakan skala yang tidak standar itu dapat menyebabkan kesalahan interpretasi sehingga dapat mengganggu dalam proses mentransfer ukuran dari gambar ke lapangan. Selanjutnya ada peta topografi sebagai alat perencanaan awal yang berguna. Jadi peta itu berfungsi dalam memberikan informasi petunjuk arah hingga lokasi tempat, yang dimana terdapat 3 manfaat utama dalam peta topografi, yaitu pertama menentukan lokasi optimal untuk elemen-elemen proyek, yang kedua membantu dalam analisis dan inventarisasi awal kondisi existing di lokasi, dan yang terakhir menentukan batas area dan lokasi yang membutuhkan informasi geoteknik. Jadi peta topografi itu sangat diperlukan oleh arsitek lanskap yang dimana dapat membantu untuk mengidentifikasi area datar ataupun curam. Lalu selanjutnya ada skala peta dan interval kontur. Jadi skala itu menunjukkan hubungan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Sedangkan garis kontur ini tuh merepresentasikan bentuk dan elevasi medan dengan interval kontur yang menunjukkan perbedaan ketinggian tetap. Jadi interval ini tuh bervariasi tergantung skala peta dan kondisi medan. Jadi apabila garis kontur itu rapat, itu menandakan kalau airnya curam, sedangkan kalau garis konturnya itu jarang, menandakan bahwa medan tersebut adalah datar. Selain itu, garis kontur ini tuh memberikan detail tambahan mengenai bentuk permukaan tanah, termasuk fitur hidrologi dan aliran airnya. Mengenali pola bentuk lahan. Metode topografi menggambarkan bentuk kecil permukaan bumi dalam skala kecil menggunakan garis kontur untuk menunjukkan elevasi dalam bentuk lahan. Elevasi pada peta bisa didasarkan pada permukaan laut rata-rata sebagai acuan. Kontur pada peta juga dapat membantu menentukan ketinggian gunung, kedalaman laut, dan kemiringan lereng.
Selanjutnya, informasi yang tergantung dalam peta topografi. Yang pertama, fitur utama pada peta topografi meliputi garis kontur, vegetasi air, dan daerah padat penduduk. Lalu yang kedua, warna pada peta topografi biasanya menunjukkan jenis informasi tertentu. Contohnya coklat untuk kontur, biru untuk perairan, merah untuk jalan utama dan kisi tanah, serta hitam untuk jalur, rel, batas wilayah, dan fitur budaya lainnya. Lalu yang ketiga, lebar garis dan intensitas warna membantu membedakan ketinggian. Sementara, garis yang berbagai bentuk digunakan untuk merepresentasikan fitur alami dan buatan manusia. Selanjutnya kita masuk ke bab 6, yaitu di mana kamu? Bab 6 ini diawali dengan pembahasan mengenai bahasa peta. Peta mirip dengan teks tertulis, namun menggunakan simbol dan aturan tertentu untuk menyampaikan informasi, sehingga orang yang memahami sistem dan simbol peta dapat membaca dan menginterpretasikannya. Peta dibuat berdasarkan sistem geografis, kadastral, dan konvensi grafis. Setiap jenis peta menggunakan simbol dan sistem tertentu untuk mempresentasikan karakteristik fisik suatu tempat. Selain menyampaikan gagasan dan deskripsi, peta mampu mempresentasikan dunia 3 dimensi. Peta memungkinkan kita untuk memahami dimensi jarak, ketinggian, serta fitur alam dan budaya. Pembahasan berikutnya mengenai bagaimana cara menemukan tempat di pemandangan atau di mana saya. Menentukan lokasi secara akurat memerlukan koordinat untuk posisi horizontal dan tanda ukur untuk ketinggian. Karena jawaban seperti di sini atau di sana seringkali tidak cukup jelas. Lanskap terus berubah akibat faktor alam, sehingga sistem pengukuran diperlukan untuk memahaminya. Grid koordinat dan sistem elevasi memungkinkan seseorang menentukan lokasi dan ketinggian suatu titik dengan akurat. Peta disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Peta sederhana cukup dengan orientasi, jarak, dan fitur utama. Sementara peta detail dengan skala, koordinat, dan kontur lebih membantu navigasi. Tanpa informasi yang cukup, menemukan lokasi bisa sulit atau bahkan mustahil. Berikutnya pembahasan mengenai peta memiliki berbagai kegunaan. Peta dibuat dengan tujuan tertentu dan memerlukan tingkat detail yang berbeda sesuai dengan situasi. Data yang disediakan dalam peta sangat memengaruhi kegunaannya, terutama dalam menentukan lokasi atau navigasi. Peta yang sederhana tetap berguna jika mencantumkan landmark yang relevan dengan posisi dan urutan yang jelas. Akurasi gambar dalam peta tidak selalu menjadi faktor utama. Selama informasi yang disampaikan tetap efektif untuk tujuan navigasi, peta dengan skala, sistem referensi horizontal, dan garis kontur lebih bermanfaat dalam menentukan lokasi tertentu. Dalam perencanaan grading tapak, diperlukan informasi konvensional untuk membuat rencana tata bentuk lahan yang efektif. Grading plan merupakan bentuk peta 2 dimensi yang menyajikan informasi spasial terkait perubahan elevasi dan kontur lahan. Oke, sistem koordinat. Sistem koordinat ini terdiri dari garis lintang dan bujur, di mana garis lintang ini sejajar dengan khatulistiwa 0 derajat, membagi bumi menjadi 180 bagian antara kutub utara dan selatan. Sementara garis bujur tegak lurus dengan khatulistiwa, dengan Greenwich, Inggris sebagai meridian utama. Oke, dalam pekerjaan arsitektur landscape, sistem survei tanah digunakan untuk menentukan batas seperti properti, subdivisi, dan survei topografi. Berbasis referensi dasar yang sama, ini biasanya digunakan di Amerika Serikat. Oke, selanjutnya adalah sistem referensi untuk bidang tanah. Peta properti individu disiapkan untuk surveyor tanah mencakup garis batas, luas, fitur fisik, dan informasi relevan yang lainnya, serta dicatat sebagai dokumen hukum. Saat pemilik ingin membangun survei topografi diperlukan untuk menetapkan elevasi dan kontur berdasarkan sistem referensi topografi. Next. Nah, untuk surveyor tanah yang bersertifikat itu biasanya bertugas untuk menyiapkan survei properti atau topografi menjadi dasar bagi arsitektur landscape dan institusi sipil dalam merancang rencana penilaian tapak dan drainase. Next. Nah, untuk menentukan bangunan atau elemen lain di lapangan. Pertama, kontraktor menggunakan sistem grid untuk menentukan lokasi bangunan dan elemen lain di lapangan dengan koordinat yang ditentukan dalam rencana pancang dan tata letak. Namun, kesalahan dapat terjadi seperti dalam kasus tempat parkir yang tidak muat karena bangunan dibangun dekat ke batas properti dari yang direncanakan. Kesalahan ini bisa disebabkan oleh survei yang tidak akurat, kesalahan pencatatan angka, atau miskomunikasi. Oleh karena itu, verifikasi lokasi di bangunan di lapangan sebelum desain sangat penting untuk menghindari kesalahan konstruksi. Oke, terima kasih.